makan sireh berpinang tirai, lambanglah ada pusaka Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irma Sari SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Akan menyampaikan presentasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari sama kita saksikan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 11A9 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Adapun pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya menuntut peserta didik agar mampu menguasai semua materi yang diberikan. Siswa diharapkan mengikuti gurunya sesuai kompetensi yang diharapkan, tanpa memperhatikan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, saya kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dalam pembelajaran hanya bersifat penilaian individual. Saya masih kurang maksimal menerapkan kerja kelompok sesuai potensi peserta didik. Selanjutnya, dalam pembelajaran, saya lebih menekankan dominan pada aspek pengetahuan daripada aspek sikap dan tidak menghubungkan kekuatan potensi budaya lokal. Saya selaku guru kimia hanya menguatkan cara berpikir ilmiah, tidak mengaitkan pada budaya di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, dalam mengembangkan pembelajaran tidak melibatkan secara maksimal seluruh lingkungan warga sekolah dan lingkungan keluarga peserta didik. Saya lebih fokus mengembangkan kompetensi diri secara mandiri saja. Yang menjadi pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11? Pemikiran saya yang berubah setelah mempelajari modul 11 adalah, saya memahami pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka perlu digali kekuatan potensi budaya yang ada di daerah, seperti di Labuhan Batu dengan semboyan Ika Bina en Pabolo, yang berarti kita bina dan kita bolo atau perbaiki, yaitu dengan menerapkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk menguatkan kodrat anak agar bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Berikutnya, saya meyakini bahwa peserta didik harus diberi kebebasan dalam belajar sesuai keberagamannya agar mereka mampu berpikir secara kritis, mandiri, dan punya rasa tanggung jawab. Pendidik bertugas mengayomi dan mengarahkan potensi peserta didik sehingga tercapai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Adapun yang utama adalah konsep merdeka belajar, bermakna kemerdekaan berpikir, yaitu kebebasan guru dalam berpikir, memikirkan bagaimana proses pembelajaran yang baik dan menarik, memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, memikirkan metode dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Berikutnya, yang menjadi pertanyaan ketiga adalah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah, saya sebagai guru berperan mengembangkan
karakter yang unik dan potensi yang berbeda dari peserta didik, sehingga bebas berkarya, berekspresi, bereksplorasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Saya diharapkan memberikan tugas praktek dan proyek agar peserta didik dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Yang kedua, saya menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada kerja kelompok untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Saya sebaliknya mengaktifkan tugas kelompok agar seluruh peserta didik dapat berkolaborasi sesuai dengan keunikan dan multi kecerdasannya masing-masing. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kegiatan yang dilakukan adalah senantiasa membiasakan kegiatan rutin kebersihan lingkungan kelas secara bergotong royong dan menjaganya secara bersama. Hal ini dapat memupuk rasa kebersamaan, tanggung jawab bersama, dan cinta kebersihan lingkungan sekolah. Untuk kebersihan kelas dilakukan oleh piket secara bergantian, sedangkan kebersihan lingkungan kelas setiap minggu oleh seluruh siswa di kelas. Yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan semboyan Labuhan Batu Ika Bina en Pabolu, yaitu dalam pembelajaran dibutuhkan adanya penerapan kerjasama dan kebersamaan antara kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kolaborasi pencapaian pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah orang tua sebagai pembimbing di rumah dan memberi penguatan. Di antaranya melalui pemanggilan orang tua ke sekolah atau melakukan visit home, kunjungan ke rumah orang tua peserta didik untuk berkoordinasi mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan peserta didik tersebut. Ini dapat saya lakukan berkoordinasi dengan pihak BP atau BK, baik siswa yang bermasalah maupun yang berprestasi. Selanjutnya, guru berkolaborasi dengan petugas perpustakaan untuk mendata ketersediaan buku panduan belajar bagi setiap peserta didik, serta senantiasa menumbuh kembangkan minat baca dan kuantitas menggunakan fasilitas perpustakaan dalam mensukseskan gerakan literasi sekolah secara efektif. Terutama pada masa pandemi, buku merupakan sumber belajar yang sangat vital dan urgen bagi siswa dalam pembelajaran daring. Dan yang lebih utama adalah saya diharapkan bersama guru-guru berkolaborasi, saling berbagi pada pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas seperti pembuatan bahan ajar, media pembelajaran, instrumen asesmen, serta lembar kerja peserta didik yang difasilitasi oleh kepala sekolah selaku pembina dan pembimbing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 11A9 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.